Bapak Ibu Jemaat GKI Jatinegara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali lewat media ini dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada esok hari kita akan memasuki Jumat Agung. Kita akan dapat mengikuti ibadah secara online yang sebagaimana sudah disiapkan oleh Sinode Wilayah Klasis Priangan. Memang dalam keadaan seperti ini kita dapat memahami kondisi kita ini, sehingga saya percaya bahwa semua kita akan dapat mengikuti ibadah pada Jumat Agung ini dengan hati yang penuh sukacita dan tertib di dalam ibadah tersebut. Untuk menghantarkan kita memasuki ibadah Jumat Agung pada esok hari, izinkan saya sebagai pendeta di GKI Jatinegara untuk membawa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam perenungan singkat Jumat Agung untuk merenungkan kisah penderitaan Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan kami di dalam konteks kami pada saat ini, yang Tuhan melihat dengan jelas keadaan kami Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang belum melaksanakan ibadah di gedung gereja sebagaimana sedia kala. Namun kami percaya lewat media ini pun juga Tuhan sedang hadir, menyertai dan memberkati kami. Pimpin kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28. Di sana tertulis demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu, ini kalimat dari Tuhan Yesus di saat dia berada di atas salib dan dia berkata, aku haus. Saya kira Bapak Ibu dan saya pasti memahami akan hal ini, bahwa apabila seseorang haus, maka itu tandanya bahwa tubuhnya membutuhkan air untuk diminum. Itu sebabnya setiap kita ketika merasa haus, kita segera mencari air untuk dapat kita minum. Di dalam salah satu artikel berbicara tentang air bagi kehidupan, menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa haus berarti tubuhnya itu memberikan sinyal bahwa dirinya atau tubuhnya membutuhkan air itu sendiri. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini adalah hal yang lumrah, yang natural, yang alami. Sebagaimana biasanya setiap manusia atau kita saat mengalami rasa haus itu sendiri. Itu sebabnya tidak heran kita tahu bahwa kalimat Yesus di atas kayu salib ini adalah kalimat yang menunjukkan dia betul-betul mengalami penderitaan itu sendiri. John Calvin di dalam sebuah penafsirannya ia berkata bahwa apa yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus di salib itu menunjukkan kepada mereka yang sedang melihatnya bahwa dia betul-betul mengalami penderitaan itu. Dia bukan berpura-pura, dia bukan mengada-ngada, tetapi real bahwa dia mengalami penderitaan yang demikian berat. Penderitaan yang ia rasakan. Dilanjutkan di sana ia mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus alami itu, dia menunjukkan kepada orang lain, mereka yang ada saat itu juga, untuk tahu bahwa dia betul mengalami penderitaan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, memahami hal ini, saya kira kita bisa menarik makna dari pernyataan di atas tadi, bahwa apa yang Yesus alami penderitaan itu sendiri menunjukkan dia juga merasakan, melihat, dan mengalami apa yang sedang kita alami. Dia sudah pernah mengalami hal-hal itu. Itulah sebabnya di dalam keadaan kita yang belakangan ini mengalami berbagai pergumulan, berbagai macam kesulitan, apalagi kita memahami kondisi kita hari ini, yaitu kita sulit beribadah, kita sulit bersekutu bersama, kita tidak menyelenggarakan perjamuan kudus,
Demikian pula kita melihat bagaimana kehidupan kota kita di sekitar Jakarta ini mulai sudah berada pada satu kondisi yang memprihatinkan. Ekonomi mulai melambat, banyak orang dirumahkan, kita pun tidak bisa dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kita tahu bahwa pandemik COVID-19 ini sungguh ia menghantam berbagai sendi kehidupan kita. Tetapi kita merujuk pada teks firman Tuhan ini, kita mendapatkan di sana bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami penderitaan yang demikian berat, bahkan lebih berat dari yang kita rasakan hari ini, yaitu penderitaannya karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya Dia sendirilah yang layak dapat berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini saya kira setiap kita akan meresponi undangan Tuhan Yesus ini untuk segera datang berlari kepada Dia di dalam kondisi kita dewasa ini. Kita tahu bahwa dengan situasi saat ini menunjukkan kepada semua kita bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya. Hidup ini begitu sementara. Maka tepat kata Tuhan Yesus, undangan Dia bagi kita, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah Jumat Agung ini mendorong mengingatkan kita di dalam konteks kita kekinian, kita tetap berada dekat dengan Tuhan. Kita tetap berlari kepadanya, kita tetap berserah kepadanya. Dan saya percaya jemaat GKI Jatinegara adalah jemaat yang setia kepada Tuhan, jemaat yang bersandar kepada Tuhan, jemaat yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tengah-tengah situasi yang terus tidak menentu, ekonomi yang melambat bahkan cenderung berhenti, semua orang dirumahkan, gedung-gedung yang tinggi, mewah, megah, yang tadinya ramai menjadi sepi dan sunyi. Semua ini memberikan indikasi kepada kita semua bahwa betapa rentannya rapuhnya hidup kita. Ada satu pribadi yang tidak bisa tergoyahkan dari dulu kini kekal selama-lamanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang datang, Dia yang mau mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Maka Dialah yang layak dipercaya, Dialah yang layak berkata, "Datang kepadanya semua kita yang letih lesu dan beban berat." Saya percaya hari ini, esok dan seterusnya jemaat akan diberkati oleh Tuhan dan jemaat akan terus bersandar pada Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.